Assalamualaikum pemirsa, beberapa menit ke depan Anda akan bersama saya, Ruwaita Nadifah, membahas seputar konstitusi. Konstitusi adalah dokumen hukum tertinggi yang memuat sistem pemerintahan, hak-hak warga negara, dan prinsip-prinsip dasar negara. Contoh dasar hukum tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi dibagi menjadi dua bagian, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang ditulis secara sistematis dan resmi. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Dan konstitusi tidak tertulis merupakan konstitusi yang ditulis secara tidak resmi, melainkan kebiasaan dan tradisi. Contoh dalam masyarakat ada gotong royong, tradisi pernikahan, dan upacara ritual yang dilakukan secara turun-menurun. Maka dari itu, ada beberapa rekan saya yang bertanya kepada sebagian masyarakat Indonesia sebagai berikut. Hai Kak. Hai, BTW ini saya lagi bicara dengan kakak siapa nih? namaku Andika. Oke Kak, ini saya mau mengajukan 2 pertanyaan saja, boleh Kak? Boleh. BTW Kak, kakak tahu gak apa itu konstitusi? Tahu? Apa itu Kak? Konstitusi menurut pendapat kakak deh. Oke. Menurut yang aku tahu gitu ya, konstitusi adalah aturan dasar yang mengatur struktur dan di suatu lembaga, terutama antara pemerintahan dan rakyat gitu kan. Pertanyaan yang kedua itu, contoh konstitusi di kehidupan sehari-hari itu apa sih Kak? Oke, contohnya adalah penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari, jaminan hak asasi manusia. Oke Kak, satu lagi apa nih Kak contohnya di kehidupan sehari-hari? Satu lagi adalah menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing sebagai umat beragama gitu Kak. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Maaf saya mengganggu waktunya. Nggak apa-apa Kak, santai. Maaf ya ganggu waktunya. Kak, aku mau tanya dong, kamu tahu nggak konstitusi Indonesia itu apa? Tahu, hukum kan? Iya, terus kakak tahu nggak contoh dari konstitusi Indonesia itu apa? Seperti Pancasila atau Undang-Undang? Iya betul. Jadi konstitusi Indonesia itu seperti Pancasila dan Undang-Undang kakak. Terus, Halo Kak, aku mau nanya boleh ya? boleh sih dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nazli dari Stikes Cianjur. Di sini aku ada satu pertanyaan sih buat kakak. Sebenarnya kakak namanya siapa? Nama aku Astia. Oke Kak Astia, apa sih yang kakak ketahui tentang Konstitusi Indonesia? Konstitusi Indonesia ya. Iya. Konstitusi Indonesia itu undang-undang dasar ya. Udah ini sumber hukum negara untuk mengatur warga negara. Seperti hak-hak seperti hak-hak warga negara, keadilan sosial, pemerintahan aja sih. Oke Kak, makasih banyak ya Kak waktunya. Iya. Maaf mengganggu. Iya. Sebentar, mohon maaf ganggu waktunya ya. Di sini aku dari mahasiswa Stikes Cianjur mau ngewawancara kakak. Apakah kakak memiliki waktu untuk diwawancara? Boleh. Jadi di sini aku mau wawancara kakak tentang konstitusi Indonesia. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih, kakak masih sekolah kah? Iya. Apakah kakak tahu jenis-jenis konstitusi di Indonesia itu ada apa aja sih? Tahu? Apa aja? Pertama, konstitusi tertulis. Kedua, konstitusi tidak tertulis. Ketiga, konstitusi fleksibel atau kaku. Yang keempat, konstitusi monistik dan dualistik. Yang kelima, konstitusi sederhana. Oh, gitu ya Kak. Terus, apakah dipelajari juga di sekolah? Iya, tentu. Iya, makasih banyak atas waktunya. Maaf kalau misalkan mengganggu waktunya karena ngedadak gini. Ya, sama-sama. Ya, bye Kak, makasih. Aku tuh punya pertanyaan ya Teh. Kemarin Teteh ikut pemilu ya? Iya. Pilkada. Pasti Teteh milih ya. Teteh punya hak. Teteh pilih siapa? Rahasia. Oh iya benar. Nah terus boleh nggak sih aku nanya? Iya. Teteh tahu nggak apa sih hak untuk berpendapat itu? Jadi kan setiap manusia tuh punya hak gitu ya, masing-masing manusia tuh untuk berpendapat. Menurut Teteh apa sih itu Teh? Jadi kalau menurut saya hak untuk berpendapat itu setiap orang juga kan pasti punya hak, juga punya pendapat. Apa itu pendapat? Jadi setiap manusia bisa menyampaikan pikiran masing-masing gitu untuk menyampaikan suatu hal yang didapat. Oh, nah iya bener Teh.
di mana kita tuh kan setiap manusia punya berpendapat. Di Konstitusi Indonesia, hak untuk berpendapat ada di pasal 28E dan pasal 28F Undang-Undang 1945. Di situ juga dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bebas berpendapat dan mendapatkan informasi. Nah, terima kasih Teteh, jawaban Teteh sangat membantu. Makasih ya Teh. Permisi Kak, selamat sore. Saya Alia Sabriana Nabila dari Prodi S1 Gizi, Sekolah Tinggi Kesehatan Cianjur. Kakak ada waktu luang? Ada. Kakak maaf, izin bertanya, boleh tahu nama kakaknya siapa? Oke, nama saya Muhammad Isan Jalaluddin. Oh iya, Kak Isan tahu nggak sih kakak tentang konstitusi Indonesia? Oke, tahu. Kan konstitusi itu peraturan ya di sebuah negara. Kalau di Indonesia apa sih Kak? Kalau di Indonesia, contohnya kayak Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar. Kenapa sih Kak UUD itu disebut Konstitusi Indonesia? Soalnya UUD itu merupakan suatu hukum dasar di negara Indonesia, jadi disebut sebagai konstitusi. Makasih ya Kak buat waktunya, maaf mengganggu. Izin pamit Kak, terima kasih. Persepsi masyarakat terhadap budaya konstitusi banyak yang belum mengetahui tentang konstitusi Indonesia. Banyak masyarakat yang hanya mengetahui Undang-Undang 1945 saja sebagai contoh konstitusi. Pada dasarnya, contoh konstitusi banyak kita temui di kehidupan sehari-hari, seperti gotong royong dan perayaan kemerdekaan Indonesia. Demikian pembahasan konstitusi dari saya Ruwaita Nadifa, pamit undur diri dan sampai jumpa.